Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan bisnis plan yang telah kami buat. Kami ingin mempresentasikan sebuah produk yang telah kami buat yang kami namakan Electronic Bell. Bisnis plan kami sendiri memiliki anggota yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama, saya sendiri Ade Reveno, lalu Fahri Putra Febrianto, John Shehen Pitoy, Marvin Simanjuntak, Muhammad Izrailham, dan Rafi'i Farizan Marpaung. Usaha yang kami dirikan berlokasi di Jalan Dato Tenggara 3, Kramatjati, Jakarta Timur. Lanjut pada bab 1, yaitu aspek umum. Latar belakang. Pada zaman ini atau disebut zaman 4.0, kita selalu dihadapkan dengan berbagai hal unik dan inovatif. Semakin berkembangnya zaman, maka teknologi makin berkembang pesat juga. Oleh sebab itu, diperlukan teknologi lebih modern yang dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman. Begitupun pengembangan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi adanya teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih memiliki dampak besar terhadap dunia perekonomian, di mana perekonomian tersebut mengalami perubahan seiring adanya teknologi tersebut. Ini semua telah terbukti dengan ditandainya perkembangan dunia bisnis yang semakin luas, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Karena bagi ekonomi dunia bisnis merupakan tulang punggung dalam mencapai kemajuan. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teknologi sangatlah ditentukan bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Tanpa adanya usaha yang sesuai dengan teknologi yang ada, maka perusahaan tersebut akan ketinggalan dalam memproduksi barang dengan perusahaan lain. Keterkaitan pengembangan usaha juga dipengaruhi adanya pemasaran, bahwa pemasaran dapat mempengaruhi adanya pengembangan usaha karena hal ini dapat mengetahui adanya pengembangan pasar yang nanti akan memberikan kontribusi bagi perusahaan. Perusahaan bisnis Electronic Bell ini berdiri atas kerjasama serta keinginan kami yang memiliki hobi dan kegemaran serta pengalaman dalam bidang pengembangan teknologi. Bersamaan dengan pengembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga dibutuhkan pengembangan serta penciptaan teknologi baru dengan kualitas yang dapat menunjang kebutuhan konsumen. Pada hal ini, perusahaan Electronic Bell sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi memiliki inovasi dalam pengembangan fasilitas rumah atau bangunan menjadi modern dan efisien. Seperti halnya Bell One yang sedang kami kembangkan saat ini dan tentunya kami jual secara resmi guna memberikan kenyamanan bagi konsumen dan garansi resmi langsung dari perusahaan kami serta legal secara hukum. Bell One merupakan pengembangan sebuah bel tekan biasa menjadi bel modern yang bekerja dengan sensor cahaya, sehingga dapat aktif tanpa kontak langsung dengan tangan manusia. Selain itu, Bell One dibuat dengan tujuan untuk membantu mengurangi penyebaran penyakit menular. Profil usaha atau perusahaan. Nama usaha Electronic Bell. Badan usaha FA. Jenis usaha manufaktur. Tempat usaha Jalan Dato Tonggara 3, Kramatjati, Jakarta Timur. Visi dan misi perusahaan. Visi: menjadi perusahaan yang terdepan dengan memberikan pelayanan yang efisien dalam mengembangkan teknologi terbaru dan inovatif terbaru di rumah. Misi: 1. Memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam penggunaan. 2. Meningkatkan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menciptakan kondisi produk terbaik sebagai kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. 4. Menjunjung tinggi tanggung jawab dan profesionalitas. 5. Mengembangkan produk-produk berbasis teknologi yang canggih dan aman. Struktur organisasi: Muhammad Izrailham sebagai direktur, Ade Reveno sebagai manajer keuangan,
John Sihenpito sebagai Humas, Fakri Putra Febrianto sebagai Manajer Pemasaran, Marvin Simanjuntak sebagai Manajer Sumber Daya Manusia, Raffi Fahri Zain Marpaung sebagai Manajer Produksi. Bab 2. Aspek produksi. Deskripsi produk. Electronic bell adalah jenis teknologi bel rumah inovasi baru. Bel ini dirancang dengan mementingkan kualitas dan kegunaannya. Bel ini mampu berbunyi walau tak disentuh. Sangat aman untuk mencegah penyebaran virus yang sedang melanda saat ini. Electronic bell juga sangat efisien dan ramah lingkungan, jadi sangat berguna untuk rumah kita. Rencana produksi. Rencana produksi selama 6 bulan. Target produksi. Pada bulan pertama ada 10, pada bulan kedua ada 25, pada bulan ketiga ada 40, bulan keempat ada 40, bulan kelima ada 25, dan bulan keenam ada 10. Jadi total semuanya adalah 150. Kebutuhan bahan baku dan peralatan. Kebutuhan bahan baku untuk memproduksi bel. Yang pertama ada sensor infrared, 150 buah, harga satuan 8.000, total harga 1.200.000. Arduino Uno, 150 buah, harga satuan 90.000, total harga 13.500.000. Relay ada 150 buah, harga satuan 10.000, total harga 1.500.000. Protoboard 150 buah, harga satuan 25.000, total harga 3.750.000. Bel 150 buah, harga satuan 35.000, total harga 5.250.000. Adaptor 5 volt 150 buah, harga satuan 20.000, total harga 3 juta. Kabel jumper ada 150 buah, harga satuan 10.000, total harga 1.500.000. Jasa produksi ada 150 bel, harga satuan 10.000, total harga 1.500.000. Totalnya ada 750.000. Biaya bahan baku per unit 31.950.000. Kebutuhan peralatan untuk memproduksi bel. Yang pertama ada obeng 10 buah, harga satuan 20.000, total harga 200.000. Yang kedua ada avometer 10 buah, harga satuan 50.000, total harga 500.000. Solder 10 buah, harga satuan 35.000, total harga 350.000. Timah 5 buah, harga satuan 15.000, total harga 75.000. Jadi total harga semuanya ada 1.125.000. Rencana proses produksi. Yang pertama mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua menyusun rangkaian bel. Yang ketiga perakitan rangkaian bel. Yang keempat merapikan rangkaian bel. Yang kelima pemeriksaan terhadap sensor dan suara bel. Dan terakhir adalah packaging produk. Rencana proses quality control. Yang pertama berikut ini adalah proses quality control yang akan dilakukan. Memeriksa sensor cahaya yang terdapat pada bel. Kemudian memeriksa suara yang dihasilkan dari bel. Lalu memeriksa ketahanan bel terhadap air, dan yang terakhir memeriksa kerapian rangkaian bel. Rencana pengembangan produksi. Yang pertama, berikut ini adalah rencana pengembangan produksi yang akan dilakukan, yaitu melakukan inovasi dengan mengembangkan desain menjadi lebih menarik, kemudian meningkatkan kualitas produk, serta meningkatkan kuantitas produk. Bab 3. Aspek pemasaran. Deskripsi pasar. Target konsumen. A. Calon konsumen. Laki-laki dan perempuan yang berumur 20-55 tahun yang membutuhkan fasilitas rumah. B. Jangkauan pemasaran Pulau Jawa. C. Situasi persaingan. Pesaing langsung. Ada penjual bel tekan di pasaran. Pesaing substitusi. Ada penjual lonceng yang lebih murah. Strategi pemasaran. A. Bauran pemasaran atau marketing mix. Place Kramat Jati, Jakarta Timur. Produk yang kami jual adalah bel dengan menerapkan fungsi Arduino. Price, produk kami dijual dengan harga Rp250.000. Promotion, personal selling, pemasaran online, iklan media massal, brosur, banner, poster, dan sponsor. Banner, banyaknya 1, satuan 240.000, total harga 240.000. Poster, banyaknya 20, satuan 3.000, total harga 60.000. Brosur, banyaknya 1.000, satuan 800, total harga 800.000. Dan di total jadinya 1.100.000.
B. Pelayanan konsumen. Kami akan memberi garansi 1 tahun untuk seluruh pembelian dan gratis ongkir ke seluruh Pulau Jawa hanya untuk pembelian 100 produk pertama kami. Analisa pemasaran. A. Analisa SWOT. Strength. Membunyikan bel tanpa menyentuh sangat sesuai dengan kondisi dunia saat ini, khususnya masa pandemik dan selanjutnya, sehingga tidak takut akan terkena virus atau penyakit ketika membunyikan bel. Bel akan menjadi fasilitas teknologi modern dan akan terus berkembang. Semakin zaman berkembang, maka makin banyak juga rumah-rumah modern yang memerlukan fasilitas modern. Weakness. Bel akan dengan mudah terpicu dengan benda yang lewat di depannya, sehingga memungkinkan bel akan terpicu oleh hal-hal lain seperti binatang ataupun gerakan lain. Opportunity. Fasilitas rumah yang modern sangat dibutuhkan di masa mendatang, karena seiring perkembangan zaman manusia membutuhkan fasilitas yang sangat efisien dalam penggunaannya. Threats. Banyak barang substitusi dengan harga lebih terjangkau serta produk ini membutuhkan kemahiran dalam pembuatannya. B. Analisa STP. Segmenting. Produk bel ini memiliki segmentasi pasar tertentu. Pada awalnya bel disegmentasikan untuk kalangan laki-laki dan perempuan yang memiliki tempat tinggal. Kemudian segmentasinya pun meluas, tidak hanya untuk konsumen yang memiliki tempat tinggal, tetapi juga konsumen perkantoran atau perusahaan. Targeting. Produk bel ini ditargetkan untuk kalangan pria dan wanita yang memiliki tempat tinggal, serta menginginkan efisiensi dan kenyamanan untuk fasilitas di rumahnya. Target pemasaran produk ini untuk seluruh wilayah di Pulau Jawa, khususnya untuk masyarakat di kota-kota besar dan sekitarnya. Positioning. Bel untuk fasilitas rumah yang modern dan efisien. Bab 4. Sumber daya manusia. Kebutuhan anggota perusahaan. Direktur 1 orang, manajer keuangan 1 orang, humas 1 orang, manajer pemasaran 1 orang, manajer sumber daya manusia 1 orang, manajer produksi 1 orang. Tugas dan tanggung jawab anggota perusahaan. A. Direktur. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi. 2. Memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian atau manajer atau wakil direktur. 3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi. 4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan atau institusi. B. Manajer keuangan. 1. Mengkoordinasikan pengontrolan dana perusahaan. 2. Mengelola fungsi akuntansi yang ada. 3. Merencanakan dan mengembangkan sistem keuangan perusahaan. 4. Memastikan jalannya efisiensi kerja perusahaan. 5. Bertanggung jawab menjaga pengelolaan pajak perusahaan. 6. Menjaga arus kas, utang dan piutang. C. Humas. 1. Melakukan perencanaan strategi tentang publikasi dan kampanye. 2. Menulis dan memproduksi presentasi dan siaran pers. 3. Menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari masyarakat, pers, dan organisasi terkait. 4. Mengorganisir acara promosi seperti konferensi pers, open days, pameran, wisata, dan kunjungan. 5. Berbicara secara terbuka di wawancara, konferensi pers, dan presentasi. 6. Memberikan dan menyediakan data, informasi tentang peluang promosi baru dan kampanye PR kepada klien. 7. Menganalisis liputan media. 8. Komisioning atau melakukan riset pasar yang relevan. 9. Sebagai penghubung dengan klien, manajerial, dan staf jurnalistik tentang anggaran, rentang waktu, dan tujuan. 10. Merancang, menulis, dan atau memproduksi presentasi
siaran pers, artikel, leaflet, jurnal, laporan, brosur publisitas, informasi untuk situs web, dan video promosi. D. Manajer pemasaran. 1. Memimpin inisiasi promosi produk. 2. Mengkoordinasikan strategi pemasaran. 3. Mengatur budget untuk setiap kampanye atau iklan. 4. Memonitor pertumbuhan perusahaan. 5. Mencoba proses marketing baru. E. Manajer sumber daya manusia. 1. Merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan yang hanya mempekerjakan karyawan yang berbakat. 2. Menjadi penghubung antara manajemen dengan karyawannya. 3. Melakukan pelayanan karyawan. 4. Memberi masukan pada manajer mengenai kebijakan perusahaan seperti kesempatan yang sama pada karyawan atau apabila terjadi pelecehan seksual. 5. Mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan para pegawai khusus dan staf pendukung. 6. Mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, seleksi, dan penempatan karyawan baru. 7. Menangani isu-isu ketenaga kerjaan seperti memediasi pertikaian dan mengarahkan prosedur kedisiplinan. F. Manajer produksi. 1. Melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. 2. Menilai proyek dan sumber daya persyaratan. 3. Memperkirakan, negosiasi dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer. 4. Menentukan standar kontrol kualitas. 5. Mengawasi proses produksi. 6. Merenegosiasi rentang waktu atau jadwal yang diperlukan. 7. Melakukan pemilihan, pemesanan dan bahan pembelian. 8. Mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan produksi. 9. Menjadi penghubung dengan pembeli, pemasaran, dan staf penjualan. 10. Mengawasi pekerjaan staf junior. Kompensasi untuk 6 bulan. Direktur 1 orang dikali 5.000 dengan jangka 6 bulan sama dengan Rp30.000. Manajer 5 orang dengan 3.000 dalam jangka 6 bulan sama dengan Rp90.000. Staff 5 orang dikali 1.000 dengan jangka 6 bulan sama dengan Rp30.000. Jumlah gaji untuk 6 bulan adalah Rp150.000. Bab 5. Keuangan. Proyeksi break-even point. Yang pertama, total biaya tetap atau total fixed cost yang disingkat TFC. Yang pertama ada gaji direktur. 1 orang dikalikan 5.000 dikalikan 6 bulan, jadi 30.000. Kedua ada gaji manajer, ada 5 orang dikalikan 3.000 dikalikan 6 bulan, jadi 90.000. Yang ketiga ada gaji staff, ada 5 orang dikali 1.000 dikali 6 bulan, menjadi 30.000. Totalnya menjadi 150.000. Biaya peralatan dengan total 1.125.000. Biaya pemasaran dengan total 1.100.000 dan biaya lain-lain 275.000. Total keseluruhan jadi 2.500.000. 2. Biaya tidak tetap atau variable cost yang disingkat VC dengan biaya bahan baku per unit 213.000. Dasarnya di aspek produksi, cara menghitung biaya tetap ini
dengan biaya variabel per unit atau total biaya variabel per quantity dengan total biaya variabel 31.950 per 150 unit, maka akan didapatkan rata-rata dengan harga Rp213.000. 3. Laba per unit. Harga jual per unit yaitu Rp250.000, biaya bahan baku per unit Rp213.000, sehingga didapatkan laba per unit Rp37.000. 4. Titik impas usaha atau break even point. Yang pertama dalam unit, dengan total biaya tetap Rp2.500.000, laba per unit Rp37.000 dan BEP-nya yaitu 68. Cara menghitung BEP yaitu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Dengan total biaya tetap Rp2.500.000 dibagi 250 dikurang Rp213.000. Didapatkan Rp2.500.000 dibagi Rp37.000 sama dengan 68. Yang kedua dalam rupiah. Dengan total biaya tetap Rp2.500.000, laba per unit Rp37.000, harga jual per unitnya Rp250.000 dan BEP yang didapatkan senilai Rp16.891.892. Dengan cara menghitung BEP yaitu total biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi lagi harga per unit. Dengan Rp2.500.000 dibagi Rp37.000 dibagi Rp250.000. Didapatkan Rp2.500.000 dibagi 0,148 dan mendapatkan BEP senilai Rp16.891.892. Sekian presentasi mengenai bisnis plan dari kelompok 4. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.